Jadi meniti karir itu memang dari titik terendah, dari seorang kolektor. Tapi pada saat kami buka ini usaha, timbul yang namanya masalah global. COVID, ya. Pandemik ya. Ya, satu sisi saya harus bertahan karena apa? Mitra saya ini berlatar belakang bisnis yang berbeda. Satu sisi saya harus eksis karena ini menyangkut di masa pandemi. Yang buat kita bertahan sebenarnya apa? Kreativitas kita. Kalau di masa pandemi, yang buat kita bertahan sebenarnya apa? Kreativitas kita. Orang pintar banyak, tapi hanya sedikit yang punya kreativitas. Orang pintar dan yang punya kreativitas banyak, tapi hanya sedikit juga yang bisa konsisten. Jadi kuncinya sebenarnya di sana. Kita tidak pintar, tapi punya kreativitas dan bisa konsisten. Sebenarnya kunci suksesnya di sana. Kunci suksesnya di sana. Saat perusahaan sejenis mulai ngerem dengan gonjang-ganjing COVID ini, justru di situ sebenarnya ada peluang. Justru di situ sebenarnya ada peluang. Oke, selamat pagi semuanya pemirsa KDK Lover, teman-teman KDK Lover yang saya kasihi. Pagi ini tetap sapa pagi walau udah siang karena kita harus tetap bawa spirit pagi ke siang hari ini. Apalagi ditambah guest speaker kita kali ini sudah saya booking 1 bulan yang lalu lewat internal ya, bookingnya. Karena kenapa harus di booking jauh-jauh hari ini? Guest speaker kali ini agak berbeda, udah berkecimpung di dunia ini ya, leasing pembiayaan. Kita harus sapa langsung dengan Bapak Direktur ya. Ini Bapak Direktur dari PT Paimaham Alexius Haloho yang sangat familiar dikenal dengan Paimaham. Ini dia direkturnya, Bapak Perhimpunan Lingga. Ya, benar. Ya, berhubung karena Bapak ini masih muda dan orangnya juga friendly, izin ya Bang panggil Abang ya. Boleh. Oke teman-teman KDK Lover. Nah, kita pagi ini siang ya. Saya sangat tertarik dengan kehadiran beliau di sini. Kenapa? Yang tertarik itu begini, Abang ini alumni UKI ya. Ya, benar. Kebetulan kita satu background di ekonomi. Ya, benar. Dan Abang ini juga melanjutkan ke jenjang Starata 2. Dan yang lebih hebatnya itu, saya lebih tertarik dengan pengalaman lapangan nih Bang. Ya, benar. Karena kalau udah S2 itu udah banyak di kantor ya. Tapi Abang ini masih mau nih ke lapangan. Benar. Tapi sebelum ke sana itu intinya ya. Tapi ya, sebelum ke sana aku mau teman-teman KDK Lover bolehlah perkenalan langsung dari Abang Lingga. Oke ya. Selamat siang ya. Ya, perkenalkan nama saya Perhimpunan Lingga, tapi familiarnya dikenal sebagai Lingga. Mungkin kalau Lingga itu semua orang ingat pasti. Tapi kalau nama awalnya itu sedikit mungkin orang nggak kenal. Ya, jadi familiarnya Lingga. Masih lajang apa gimana Bang? Sudah punya anak satu. Sudah. Usia sih udah sangat tua. Jadi buat teman-teman yang masih single, KDK Lover tutup ya harapannya ya. Kita di sini santai Bang, karena memang viewernya KDK ini generasi milenial Bang. Benar ya. Dari 25, kalau aku lihat analitiknya itu dari umur 25 sampai ke 48. Milenial lah ya. Sangat-sangat orang-orang yang masih produktif ya. Yap, itu. Jadi itu kenapa saya hadirkan sosok yang menginspirasi di sini. Karena kalau saya perhatikan Bang, generasi sekarang ini kan generasi tanpa mengurangi hormat saya ke orang-orang yang pekerja keras. Generasi sekarang ini banyak yang asal hidup. Artinya ya, walaupun dia punya sekolah, punya background pendidikan yang cukup, untuk bertahan hidup di diri sendiri pun susah gitu. Nggak usah jauh-jauh Bang, teman-teman saya yang sudah sarjana pulang kampung juga, memang di kampung itu bukan berarti nggak sukses, tapi ketika dia pulang kampung masih nyusahin orang tua. Ya, benar, ini kan benar. satu beban buat kita generasi bangsa ya Bang ya. Benar. Nah ini gimana nih perjalanan seorang Bang Lingga hingga ke titik direktur ini kan nggak mudah. Boleh dong cerita proses dari titik mana dulu nih Bang?
Boleh. Sedikit ya. Jadi saya ceritakan ya. Jadi asalnya itu saya merintis karir dulu itu ya mungkin di usaha keluarga ya. Itu tepatnya di 2002 itu di Bekasi. Di 2007-2008 mencoba peruntungan di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, itu namanya dulu Columbia atau San Prima Nusantara Pembiayaan tepatnya. Ya. Jadi meniti karir itu memang dari titik terendah, dari seorang kolektor. Ya. Dari seorang kolektor sampai mengakhirin di 2004 sempat keluar masuk ke perusahaan yang berbeda dengan produk yang sama ya. Pembiayaan tetap di bidang yang sama, di bidang yang sama, karena untuk keluar dari zona ini sepertinya belum terpikirkan, karena saya pikir usaha ini masih sangat menggiurkan. Bonafit banget ya. Ya, masih sangat menggiurkan. Jadi saya coba tetap, dan akhirnya saya ketemu dengan seorang pengusaha lokal ya. Kebetulan saya aslinya orang Haranggaul, pesisir Danau Toba. Silalahi Haranggaul ya. Saya kenal dengan pengusaha lokal yang kebetulan satu pemikiran. Ya, satu pemikiran. Jadi kami buatlah perusahaan ini dengan nama kampung sendiri, dengan PT Pak Imaham Alexius Aloho. Ya, bergerak di pembiayaan elektronik furniture. Ya, tapi pada saat kami buka ini usaha, timbul yang namanya masalah global. COVID. Ya, pandemik ya. Ya, satu sisi saya harus bertahan karena apa? Mitra saya ini berlatar belakang bisnis yang berbeda. Satu sisi saya harus eksis karena ini menyangkut nama baik. Ya. Nah, makanya kami buatlah PT Imaham Alexius dengan gonjang-ganjing COVID ya, masalah global. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhan kami bisa lewatin semua masalah ini sampai ke saat ini. Ya mungkin sekarang ini kalau kami belum membuka pikiran, banyak udah tawaran investor ya untuk membuka 2, 3, 4, 5. Tapi sebelum ke sana menarik itu gini Bang. Itu di musim pandemi kemarin, Abang bilang tadi itu masih awal merintis tuh. Ya, karena bukanya kami ini di Februari ya. Februari 2020, kalau nggak salah saya 16 Maret COVID udah mulai masuk ya. Betul. Media elektronik. Nah, ini kok bisa di masa pandemi masih memulai, kok tetap progres gitu. Ini karena, apa yang dilakukan? Karena ada dua yang mendasarin saya harus konsisten, tentunya ya, konsisten itu harus ya. Tapi yang paling mendasar itu adalah rasa tanggung jawab. Mitra saya ini kan punya latar belakang bisnis yang berbeda. Sedangkan ini kami baru rintis. Bagaimana beliau tidak akan pernah kecewa saya buat. Itu yang menjadi mendasar. Yang mendasar itu, pemikiran saya yang mendasar itu. Bagaimana mitra saya ini supaya tidak kecewa. Makanya pada saat pandemi itu, pada saat customer kita ya, karyawan kita itu melakukan aktivitasnya, yang dulunya kita punya bisnis plan, 1 bulan evaluasi, 2 bulan evaluasi. Kalau di masa pandemi, yang buat kita bertahan sebenarnya apa? Kreativitas kita. Karena apa? Setiap hari kita harus berubah strategi. Yang dulunya kita harus lakukan evaluasi atau bisnis plan-nya itu sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ini enggak. Setiap hari. Apa yang dapat akibat daripada tekanan, pemikiran, bla bla bla, macam ya timbul. Nah, ini yang saya bilang tadi, orang pintar banyak, tapi hanya sedikit yang punya kreativitas. Orang pintar dan yang punya kreativitas banyak, tapi hanya sedikit juga yang bisa konsisten. Jadi kuncinya sebenarnya di sana. Kita tidak pintar, tapi punya kreativitas dan bisa konsisten. Sebenarnya kunci suksesnya di sana. Ya. Tapi aku tetap kurang setuju Bang. Artinya dari aku ya, yang punya, katakanlah aku punya mental bisnis, tapi ketika di masa pandemik itu kan nggak mudah. Orang mah kalau udah bisnis, datang unsur dari ini eksternal ya. Ya benar. Pandemi ini eksternal. Seorang manusia biasa, pebisnis pun itu ada down-nya. Ya benar. Dari mana nih Bang memunculkan titik mental Abang yang tetap inovatif, kreatif ini? Ini kan. Jadi gini, sekarang teknologi kita nggak bisa pungkirin ya, sampai ke pelosok desa ya, sampai yang namanya berita elektronik itu sulit untuk dibendung.
sampai ke pelosok desa sekalipun yang namanya masalah COVID ini sebenarnya kan langsung tahu ya. Tapi justru di saat masalah global ini datang, justru di situ kita harus berpikir lebih. Makanya pada saat pandemi ini datang, saya harus bergeser. Yang dulunya saya di pinggiran kota, pasarnya, justru karena pandemi, saya harus jauh dari pinggiran kota lagi pasarnya. Ya memang plus minus ya, karena biaya operasionalnya sangat tinggi. Tapi bagaimana perusahaan ini bisa tetap eksis di masa pandemi? Ya ternyata bukan hanya saja eksis, justru di masa pandemi ini yang namanya collection kami masih bisa mencapai 100%. Dan pasar yang kami garap itu sangat luar biasa. Sekarang kami nikmatin hasilnya. Gila itu. Ya. Itu ilmu dari mana tuh dapatnya, Bang? Seperti itu. Gini, sebenarnya sih si ilmu itu sebenarnya udah ilmu sih bukan ya. Hanya saja pengalaman mungkin ya. Dan kita ya memang dipaksa harus inovatif. Karena apa? Di saat masalah itu peluang pasti ada. Karena saya berpikir seperti ini, saat perusahaan sejenis mulai ngerem dengan gonjang-ganjing COVID ini, justru di situ sebenarnya ada peluang. Hanya saja ya dengan pengaruh COVID ini tentu ya daya beli masyarakat ataupun pengaruh ekonomi lokal pasti terganggu. Tapi yang namanya yang saya garap tadi, pasar yang saya garap tadi, yang notabene itu jauh dari keluar masuknya orang gitu loh. Dan saya pikir ini peluang saya untuk masuk ya, ternyata ya luar biasa. Orang nggak semua bisa melihat seperti benar, ini ya. Benar. Nah, ini yang harus dicontoh sama KDK Lover nih, Bang. Ya harus memang harus produktif dan inovatif. Ya inovatif. Yap. Memang harus inovatif terus ya. Kalau sekarang ini modal utamanya kita ya itu. Ya, modal utamanya kita itu, dan harus memang konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Makanya saya bilang tadi, banyak orang pintar tapi sedikit yang punya kreativitas. Banyak orang pintar dan punya kreativitas tapi tidak bisa konsisten. Jadi kuncinya harus bisa ya pintar, kreatif, konsisten. Ya, masalahnya kalau kamu punya bisnis plan yang bagus tapi kalau tidak bisa dieksekusi percuma. Ini ya. Banyak nih, Bang. Orang banyak punya ide brilian, ya. Tapi nggak mampu eksekusinya nggak ada. Nah, ya. Ini yang saya mau Lingga ini kasih apa ya sama generasi muda di KDK Lover. Artinya ini kerinduan terbesar ini, Bang. Iya, benar. Dari awal saya sampaikan artinya banyak generasi sekarang ini yang pintar tapi malas. Ya. Ketika ada gangguan, artinya eksternal ya, kita udah down duluan. Iya. Nah, ini generasi seperti Abang ini apa nih yang harus dibuat teman-teman di luar sana supaya bisa, bukan harus sosok Bang Lingga tapi minimal kayak apa ya kalau kader nih, Bang. Ya, kaderisasi ya. Nggak harus di PT ini, tapi kan dengan memberi hal-hal baru, hal-hal yang seperti ini yang inovatif begini kan otomatis nggak cuman 1-2 orang yang Abang tolong, generasi bangsa loh gitu loh, Bang. Modal utamanya sih sebenarnya ya, modal utama seorang karyawan itu adalah kejujuran. Itu yang nomor 1. Kedua, kamu jangan sampai menilai kesuksesan itu dari nilai uang. Kalau seseorang itu menilai suksesnya itu dari uang, percayalah, maka kamu akan cepat berpuas diri. Tapi kalau tolak ukurnya suksesnya kamu adalah bagaimana kamu menjadikan banyak orang, ya, dalam tanda kutip karyawan kita ini bisa menjadi level minimal menjadi kapten lah di kampung dia sendiri. Ini yang menjadi tolak ukur kita, bukan nilai banyaknya uang yang kita dapat, tapi bagaimana kita menyiapkan kader-kader muda, ya, orang-orang yang kita percaya masing-masing di posisinya menjadi orang yang sukses, minimal kapten lah di kampung sendiri gitu loh. Berarti kalau boleh saya sederhanakan, memanusiakan manusia. Ya, Bang. Benar, memanusiakan manusia. Nah, ini nggak mudah loh, Bang. Ya. Nggak mudah. Luar biasa ya. Ini ya. Banyak orang yang udah kehilangan arah seperti ini, Bang. Pasti banyak. Apalagi ya dengan dunia teknologi sekarang ini sebenarnya
sederhana sih ya. Kalau saya itu secara pribadi, saya bukan orang pintar, tapi saya sangat tertarik dengan dunia sekitar. Karena saya anggap apapun yang di sekitar saya bisa menjadi inspiratif bagi hidup saya gitu loh. Ya, karena semua peluang itu, yang membaca peluang itu nggak banyak orang loh yang tahu loh membaca peluang. Padahal apa? Peluang itu sangat banyak di sekitar kita ini, banyak peluang yang bisa kita kerjakan, yang menjadi uang gitu loh. Betul. Ya. Itu kalau yang mampu melihat peluang itu skill dewa itu. Ya. Ya nggak sih? Kedua, kadang-kadang kesempatan itu udah ada ya. Kalau banyak ya, terkecuali orang-orang yang baik. Banyak kadang-kadang kesempatan udah ada, tapi karena tolak ukurnya dia adalah uang dan gaya hidup, itu yang buat dia jadi hancur. Ya. Jadi kalau bisa sih, kalau saya jujur saya bilang, dunia yang sekarang saya geluti ini udah sama seperti darah. Ya, ya udah mendarah daging, udah harus ngalir. Jadi setiap hari pada saat saya liburan kayak gitu, yang ada badan sakit. Karena apa? Itulah pengalaman yang terjadi. Jadi kalau sekarang ini, bagaimana saya tetap atraktif di dunia ini gitu loh. Sehari-hari harus benar-benar berpikir tentang ini. Jadi karena memang tolak ukur suksesnya saya, bagaimana saya menciptakan sesuatu yang belum dipikirkan orang lain, tapi saya udah pikirkan gitu loh. Ya. Bang, tidur jam berapa ini kalau malam? Wah, kalau saya malam jam 3. Jam 3 itu udah paling cepat biasanya tidur loh, serius. Jam 3 dan jam 7, jam 6 paling lama saya udah bangun. Ya, jam 7. Makanya kalau kerjanya saya sebenarnya di luar daripada kantor, di rumah pun saya pasti tetap bekerja. Ya, memang itulah saya ingatkan kembali ya teman-teman yang muda ya. Kunci suksesnya ya rajin membaca. Ya. Kita bisa, yang namanya teknologi ini bisa membuat kita maju, bisa juga membuat kita justru jadi hancur. Bagaimana kamu memanfaatkan apa yang ada di sekelilingmu menjadi hal yang positif, itu kunci suksesnya. Ya, dahsyatnya berpikir positif, yaitu. Motivator dari mana? Ini keren banget teman-teman ya. Ini tapi sebelum kita lebih lanjut bang, aku masih tertarik dengan pola pikir bang. Pola pikir tadi. Ya boleh. Nah, ini aku udah tahu nih kalau mental bisnisnya tadi dimulai dari kreatif. Ya, kreativitas ya, konsisten. Saya mau beranjak ke pola pikir nih bang. Boleh. Ini saya mau mengajak teman-teman KDK Lover generasi milenial ini, dia merasa nih bang, ketika dia jadi karyawan, orang karyawan ini cenderung menilai, ya gue kan cuma digaji, katakanlah gue kerja nggak kerja, beres nggak beres, gaji gue kan udah jalan. Benar. Nah, saya mau mengubah mindset karyawan yang seperti ini bang. Apa yang harus disampaikan bahwasanya karyawan juga berperan dengan kesuksesan satu perusahaan. Terlepas dari kesuksesan perusahaan, kalau kita berprestasi, ini kan kesuksesan kita juga. Iya. Nah, teman-teman karyawan banyak yang nggak paham di sini bang. Mereka kayak asal kerja jadinya. Iya, benar-benar. Nah, tidak produktif ya. Iya. Tidak memberikan waktu yang benar terhadap perusahaan ya. Kinerjanya. Waktu kerja ya. Gitu, bang. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi, inilah fungsinya daripada seorang pimpinan. Ya, pimpinan. Bagaimana dia mengelola SDM yang ada di jajarannya. Ya. Intinya apa? Jangan sekali-sekali yang namanya pimpinan itu, contohnya seperti ini. Berbicara A, implementasinya B gitu loh. Ini saling berkaitan seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana kamu bisa konsisten terhadap apa yang kamu ucapkan dan implementasinya seperti apa gitu. Kadang-kadang kan banyak orang pintar, banyak motivator yang handal, banyak juga pimpinan yang sangat bagus ya. Tapi pada saat dia meeting bersama timnya, implementasinya nol gitu loh. Jadi kita harus menciptakan suasana timnya di dalam kantor kita itu, bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bertindak gitu loh. Harus relate ya. Ya, apa yang diucapkan ya harus sesuai dengan implementasinya.
konsistensi intinya itu konsistensi. Tapi kalau anak-anak kita, karyawan-karyawan kita itu udah melihat, maaf dalam tanda kutip, banyak melihat negatifnya kita, percayalah nggak akan bisa lah, percayalah nggak akan sukses lah. Kepalanya ya Bang? Ya benar. Ketika kepala bagus dijamin lah, enggak Ya. dijamin tapi minimal nurun ya. Ya nurun. Tapi kalau udah kepala nggak jelas ya udahlah. Ya kalau kepalanya aja ibaratnya, maaf, posisi sekarang ini dengan kondisi COVID yang seperti ini, tidak ada kepala, tidak ada anak buah. Yang ada kita harus berbuat sedikit pun yang terbaik untuk perusahaan kita, supaya perusahaan kita ini tetap eksis. Bentar. Tidak ada kepala, tidak ada anak buah. Abang kan direktur. Iya. Nih, ini yang saya tahu nih, koreksi kalau salah ya Bang. PT Pai Maham ini ada di 5 cabang. Iya benar. Dan yang saya tahu juga Abang Lingga ini direktur. Direktur itu yang saya tahu mah di kantor aja. Iya benar. Telepon anak buah bla 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 bla. Enggak close di sana, enggak Ya, benar. target di sana, tinggal marahin. Seperti apa nih direktur Kalau- versi Bang Lingga? Kalau saya bisa bagikan ya baik persentase aktivitas saya per hari ya. Ya. Aktivitas saya per hari itu 80% itu lapangan. 10%-nya itu adalah meeting bersama tim. 10%-nya itu saya sharing bersama dengan tim juga. Ya. Karena saya asli murni lapangan. Kebetulan saya perokok keras, tukang kopi yang keras. Makanya saya lebih banyak aktivitas di lapangan. Kalau dibilang jabatan, bagaimana jabatan saya ini bisa mengangkat orang menjadi luar biasa gitu loh. Karena kesempatan ini jarang dimiliki. Mungkin banyak orang yang pengen mempunyai posisi seperti ini, tapi hanya keinginannya yang tinggi, tapi tidak berperilaku yang tinggi gitu loh. Eksekusinya yang Ya, tidak ada aktivitasnya yang, maaf saya bilang, jadi bertolak belakang dengan keinginan gitu loh. Harusnya keinginan tinggi, harusnya kemampuan dan kreativitas pada saat dia dikasih kepercayaan menduduki posisi itu harusnya harus tunjukkan hasil lah ya ibaratnya ya. Oke. Ini saya udah mulai temu nih. Soal integritas juga diperlukan ya Bang? Ya harus, loyalitas, integritas itu udah harus. Bukan lagi itu, tapi sekarang ini justru ini barang langka loh. Loyalitas di salah satu perusahaan itu barang langka loh. Makanya ya langka. Makanya saya untuk ukuran karyawan itu ada yang tamat SD, banyak. Yang tamat SD mempunyai posisi yang strategis saya buat. Itu alasannya seperti apa? Karena apa? Karena saya pikir ada kemiripan ya dari latar belakang saya dulu. Makanya ada yang namanya karyawan saya A, B, dan C itu tamatannya hanya SD. Mulai saya angkat itu menjadi OB. Sekarang udah level head ataupun di level 2 dia kalau dia di branch ya, di branch itu dia udah level 2. Dari seorang OB, dan itu memang kelihatan kok karena kemauannya. Aku potong izin ya Bang. Ya. Ini karyawannya seperti ini PT Pai Maham ini bergerak di bidang apa sebenarnya? PT Pai Maham ini bergerak di pembiayaannya, tapi fokus utama kita elektronik furniture. Oke. Ya, elektronik furniture. Elektronik ini kan kalau aku ikutin ya, yang untuk SDM di sini kan nggak mudah Bang, karena beberapa perusahaan yang saya ketahui kalau udah bergerak di bidang ini kan minimal dia tahu conversation. Ya, benar. Itu kan dasar utama Ya. gitu. Jadi ketika abang tadi milih seperti ini, apa abang nggak nambah-nambah tugas? Artinya kan abang harus tanggung jawab nih sama kinerja yang abang angkat Ya, ini benar. gitu. Sementara perusahaan yang abang pimpin ini bukan perusahaan kaleng-kaleng gitu. Ya, gini. Kembali lagi, makanya kalau prinsip di saya pada saat memimpin, mengajarin daripada tim saya itu 3 itu tadi. Kalaupun kita dapat, maaf, seorang S2 punya pendidikan yang tinggi, pintar, tapi kalau tidak bisa punya kreativitas dan tidak bisa konsisten, itu nol. Tapi bagaimana orang yang ini tadi, dia mau belajar, konsisten,
dan punya kreativitas. Ini luar biasa. Karena hanya orang-orang yang kreativitas, yang punya kreativitas dan yang punya konsistensi yang tinggi yang bisa masuk ke level itu. Ya, karena banyak kalau sempat seorang karyawan mendudukin posisi A sampai 2-3 tahun, saya pikir kalau nggak ada kenaikan, saya pikir itu udah perlu dipertimbangkan lah untuk diganti. Ya, ya, karena kalau sempat ya karena dia udah posisi nyaman. Ya, orang-orang yang suka di zona nyaman itu ya produktivitasnya pasti kurang bagus ya. Ini luar biasa teman-teman. Dan saya masih banyak tanya-tanya, boleh ya Bang? Boleh.